Konon kan kabarnya Gubernur Sumatera Barat ini orang yang paling agamis ya. Sehingga gelarnya saja Buya. Tapi belum terpikir olehnya untuk melakukan gebrakan seperti ini, seperti yang dilakukan oleh KDM itu. Nah, KDM ini kan sekarang lagi diidolakan semua orang nih. Dari Sabang sampai Merauke terdedi-dedi. Kang Deddy Mulyadi namanya ya. Luar biasa, saya banyak saya meneteskan air mata melihat tindakan-tindakan beliau itu terhadap masyarakat kecil. Sangat luar biasa. Patutlah diacungi jempol dan patutlah untuk dicontoh. Walaupun dalam beberapa hal dia punya kelemahan, dia punya kekurangan, ya namanya manusia ya wajar. Kita ini kan tidak ada yang sempurna. Terlepas dari kekurangannya itu belum ada pemimpin di abad ini yang seperti beliau. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau itu selalu dijaga karena keputusan-keputusannya itu memang merakyat sekali. Belum ada kita jumpai pemimpin seperti beliau. Sekalipun orang yang paham agama, tuh bayangkan tuh. Sekarang yang jadi Sumatera Barat ini untuk 4 periode ya. Untuk 4 periode kepala daerah Sumatera Barat dipimpin oleh ulama. 2 periode Bapak Haji Irwan Prayitno. Ulama itu hafal Quran. Sekarang untuk periode yang kedua Bapak Buya Mahyeldi. Ini juga penghafal Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran tapi untuk mempraktekkan nilai-nilai Al-Quran itu ya sudah tapi belum seperti yang diharapkan. Subhanallah, mudah-mudahan kita doakan akan ada pemimpin yang setegas KDM ini khususnya untuk Sumatera Barat. Semoga mencontohlah ya Buya kita ini mencontohlah hendaknya gebrakan yang dilakukan oleh KDM ini. Kalau sekiranya seluruh provinsi di Indonesia punya gubernur seperti itu, masyarakat Indonesia akan menjadi masyarakat yang benar-benar berpendidikan. Untuk 4 periode ya. Untuk 4 periode kepala daerah Sumatera Barat dipimpin oleh ulama. 2 periode Bapak Haji Irwan Prayitno. Ulama itu hafal Quran. Sekarang untuk periode yang kedua Bapak Buya Mahyeldi. Ini juga penghafal Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran tapi untuk mempraktekkan nilai-nilai Al-Quran itu ya sudah tapi belum seperti yang diharapkan. Subhanallah, mudah-mudahan kita doakan akan ada pemimpin yang setegas KDM ini khususnya untuk Sumatera Barat. Semoga mencontohlah ya Buya kita ini mencontohlah hendaknya gebrakan yang dilakukan oleh KDM ini. Kalau sekiranya seluruh provinsi di Indonesia punya gubernur seperti itu, masyarakat Indonesia akan menjadi masyarakat yang benar-benar berpendidikan, bermartabat tinggi, dan insya Allah akan menjadi manusia yang dapat diandalkan. Subhanallah, luar biasa. Ini kan bulan Ramadan nih. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu. Dia menyebutkan atau beliau menyebutkan 2 nama. Yang pertama Irwan Prayitno. Kemudian yang kedua Mahyeldi Ansharullah ya. Itu gubernur Sumatera Barat. 2 periode. Dari mana ini? Partainya, keduanya juga ulama hafiz Quran katanya ya. Kita coba baca profilnya dulu. Irwan Prayitno lahir 20 Desember 1963. Sebelumnya ia duduk di Dewan Perwakilan Rakyat 3 periode sejak 1999 dari Partai Keadilan Sejahtera dalam kurung PKS. Itu 2 periode nih. Nah, yang diperbandingkan dengan KDM. Kemudian yang gubernur sekarang namanya Mahyeldi. Siapa ini orang?
lahir 25 Desember 1966, adalah politikus dari Partai Keadilan Sejahtera PKS. Kenapa sih partai itu penting? Oh, bagi saya penting, apalagi sekali lagi di Jawa Barat. Karena sampai detik ini minimal ya yang suka nyerang KDM pakai narasi-narasi agama itu dari anggota PKS dan dari pendukung PKS di Jawa Barat. Begitu ya. Lalu kemudian ulama ini kan memperbandingkan gaya kepemimpinan, sikap kepemimpinannya dengan Kang Deddy, gubernur-gubernur di Sumatera Barat yang katanya Islami tetapi kurang mengimplementasikan nilai-nilai keislamannya. Masih jauh dibandingkan dengan KDM. Maka di Jawa Barat ini kalau ada orang yang menggunakan narasi agama untuk menyerang gubernur kita, itu sangat keliru, saudara. Ya, dan masyarakat apalagi kalau percaya itu salah besar. Kenapa? Karena ternyata orang lain pun melihat apa yang menjadi kebijakan gubernur sekarang itu sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Justru mengimplementasikan setiap kebijakannya, sikapnya, dan lain sebagainya itu berlandaskan nilai-nilai Islami. Ngerti ya? Paham ya? Ini penting. Bagi saya sangat penting sekali. Karena ruang itu yang kemungkinan orang bisa masuk untuk menghajar gubernur kita. Ya, yang menjadi kebanggaan seluruh Indonesia. Karena orang pada akhirnya sekarang punya barometer tokoh politik, bukan hanya di Jawa Barat, tetapi di seluruh Indonesia. Ya, apalagi Jawa Barat. Maka kemarin saya pernah mengatakan, berat nih sesungguhnya para pejabat menghadapi gubernur kita sekarang. Kenapa? Ya karena biasanya tidak seperti ini. Lalu sekarang para pejabat di level provinsi ataupun kabupaten kota itu dipaksa harus mengikutinya. Dipaksa oleh siapa? Bukan oleh gubernur, tapi oleh masyarakat. Dituntut, Pak. Dituntut. Ini punya gubernur kita yang grade-nya kalau di barang A+. Saking bagusnya. Yang sukanya tidak mau duduk di dalam ruangan ber-AC, setiap hari keluar, nyaris kita mungkin tidak akan jumpai beliau ada di kantor. Setiap hari keluar, melihat, meninjau, bukan hanya meninjau, menyelesaikan satu persatu problem masyarakat di tempat. Oh, bagaimana orang kemudian tidak jatuh cinta dan tidak menjadikan sebagai barometer gaya kepemimpinan di berbagai wilayah. Itu sekali lagi riset dari ulama Sumatera Barat ya. Dari Sumatera Barat, bukan dari kita. Penilaiannya seperti itu. Mereka terkagum-kagum, Pak, dengan gubernur kita sekarang. Ya, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Poinnya ketangkep kan? Orang yang paham agama atau dianggap ngerti agama tidak mesti di dalam kepemimpinannya mencerminkan nilai-nilai agama. Tapi orang yang dianggap bahkan musuh agama, boleh jadi di setiap implementasi kebijakannya, nilai-nilai agama justru yang diterapkannya. Ya, karena bukan hanya di narasi, bukan hanya di hafalan sesungguhnya agama itu, tetapi di praktek, di sikap, di amaliyah. Itu mestinya bukan hanya di hafalan. Ya level paling inilah, paling ya ulama bagus, tapi yang amilin, nah ini nih yang mahal, yang mengamalkan ilmunya yang mahal. Bagi saya ini penting sekali kesaksian dari seorang ustadz di Sumatera Barat. Kenapa? Karena mungkin situasi masyarakatnya tidak jauh beda dengan Jawa Barat. Dia kemudian memperbandingkan antara gubernur Jawa Barat dengan gubernur Sumatera Barat yang sudah 4 periode dipimpin dari satu partai yang sama dan keagamisannya juga dibandingkan dengan KDM. Ini kita punya pemimpin gubernur yang katanya paling agamis, tetapi kebijakan-kebijakannya
ternyata tidak out of the box Gubernur Jawa Barat. Nah, ini bagi saya riset ini penting sekali. Nanti kita akan buka profil Gubernur Sumatera Barat yang 4 periode itu dipimpin oleh siapa dan dari partai mana. Oh, penting. Bagi saya ini penting sekali. Kasusnya, situasi masyarakatnya tidak jauh beda dengan Jawa Barat. Yang dulu ya, yang dulu. Coba kita cek sama-sama nih risetnya. Yang katanya dari Sambang sampai Merauke, orang itu sekarang sedang terdedi-dedi. Waduh. Mantap. Kita coba cek. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.